Selamat datang pemirsa, Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa yang sedang menjadi perhatian publik. Pada 25 Agustus 2026, pasukan Israel mengambil alih Kalandia Training Center, sebuah fasilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa di Yerusalem Timur. Staf diminta keluar, akses dibatasi, dan bendera Israel kemudian terlihat berkibar di dalam kompleks. Namun yang lebih menarik, pasukan Israel tidak langsung pergi. Sehari kemudian, kehadiran mereka justru diperkuat, sementara kru teknis mulai bekerja di lokasi. Lalu mengapa sebuah pusat pendidikan yang telah beroperasi sejak 1952 sampai harus diambil alih? Dan apa sebenarnya yang sedang dipersiapkan Israel di kawasan tersebut? Jawabannya ternyata berkaitan dengan rencana perubahan fungsi, sengketa tanah, dan perselisihan yang kini melibatkan langsung Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Pada 25 Agustus 2026, suasana di Kalandia Training Center, kawasan Kafr Akab, Yerusalem Timur, mendadak berubah. Pasukan Israel memasuki kompleks pendidikan yang selama puluhan tahun dikelola oleh Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina. Staf yang berada di lokasi diminta meninggalkan area. Akses menuju kompleks kemudian dibatasi, sementara pasukan Israel mengambil kendali atas bangunan dan halaman di dalamnya. Tidak lama setelah itu, bendera Israel terlihat berkibar di kawasan tersebut. Sekilas, tindakan ini bisa saja dianggap sebagai operasi keamanan biasa. Namun Kalandia bukan gedung kosong, dan bukan pula fasilitas yang baru digunakan beberapa tahun terakhir. Pusat pelatihan ini sudah beroperasi sejak 1952, ketika Yerusalem Timur masih berada di bawah pemerintahan Yordania. Selama lebih dari 7 dekade, tempat tersebut menjadi salah satu pusat pendidikan kejuruan bagi pemuda Palestina. Di dalam kompleks terdapat ruang kelas, bengkel praktik, asrama, serta bangunan administrasi. Para siswa mempelajari berbagai keterampilan yang dapat langsung digunakan untuk bekerja, mulai dari otomotif, peturkangan, telekomunikasi, hingga bidang teknis lainnya. Karena itu, saat pasukan Israel datang pada 25 Agustus 2026, fasilitas tersebut sebenarnya masih menjalankan fungsi pendidikan. Bahkan, pihak pengelola sedang mempersiapkan penerimaan siswa untuk tahun ajaran baru. Lokasinya juga membuat peristiwa ini sensitif. Kafr Akab berada di Yerusalem Timur, dekat Ramallah dan kamp pengungsi Kalandia. Kawasan itu berada di tengah ruang yang selama puluhan tahun menjadi bagian dari sengketa politik, administratif, dan kepemilikan tanah. Karena itu, perubahan siapa yang menguasai sebuah fasilitas di sana tidak hanya berdampak pada pengelola gedung. Perubahan tersebut dapat berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, pendidikan, serta siapa yang memiliki kewenangan menentukan penggunaan kawasan pada masa berikutnya bagi penduduk yang tinggal sekitarnya. Situasi menjadi semakin menarik ketika Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, datang langsung ke lokasi pada hari yang sama. Kehadirannya membuat operasi tersebut sulit dilihat hanya sebagai pemeriksaan terhadap sebuah fasilitas. Pemerintah Israel menyatakan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari kebijakan untuk menghentikan aktivitas Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut di wilayah Yerusalem yang berada di bawah kendali Israel. Hubungan kedua pihak memang sudah lama tegang. Ketegangan meningkat tajam setelah serangan Hamas 7 Oktober 2023. Israel kemudian menuduh sejumlah pegawai Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki keterkaitan dengan kelompok bersenjata Palestina. Pihak Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak anggapan bahwa lembaganya bekerja untuk Hamas. Mereka juga menegaskan bahwa dugaan pelanggaran oleh individu tidak dapat digunakan untuk menuduh keseluruhan organisasi. Namun ada satu hal yang membuat pengambil alihan Kalandia menjadi lebih penting. Perhatian Israel terhadap kompleks ini ternyata tidak baru muncul pada Agustus 2026. Beberapa minggu sebelumnya, pejabat pemerintah kota Yerusalem bersama pasukan Israel sudah memasuki kawasan tersebut. Mereka memeriksa ruangan, melihat fasilitas yang tersedia, serta mendokumentasikan kondisi bangunan ketika kegiatan di dalam kompleks masih berlangsung.
Artinya, langkah pada 25 Agustus bukan muncul tanpa tanda-tanda sebelumnya. Lalu menurut Anda, apakah pengambil alihan Kalandia benar-benar hanya bagian dari kebijakan terhadap Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau sejak awal sudah ada rencana lain terhadap kawasan tersebut? Jawabannya mulai terlihat dari apa yang dilakukan pemerintah Israel beberapa minggu sebelum pasukan mengambil alih kompleks ini. Pada Juli 2026, beberapa minggu sebelum pasukan Israel mengambil alih Kalandia Training Center, tanda-tanda perubahan sebenarnya sudah mulai terlihat. Pejabat pemerintah kota Yerusalem bersama pasukan Israel memasuki kompleks tersebut ketika kegiatan pendidikan masih berlangsung. Mereka memeriksa sejumlah ruangan, melihat fasilitas yang tersedia, dan mendokumentasikan bagian-bagian bangunan di dalam kawasan. Saat itu, kunjungan tersebut belum langsung menjelaskan apa yang akan terjadi kemudian. Namun setelah pengambil alihan pada 25 Agustus 2026, rangkaian peristiwa sebelumnya mulai terlihat memiliki hubungan yang jelas. Pemerintah kota Yerusalem ternyata telah menyiapkan rencana baru untuk kawasan Kalandia. Kawasan yang selama lebih dari 7 dekade digunakan sebagai pusat pelatihan kejuruan, direncanakan untuk diubah menjadi kawasan pelayanan masyarakat yang dikelola pemerintah kota. Artinya, perhatian terhadap Kalandia bukan sekadar soal menghentikan aktivitas sebuah lembaga perserikatan bangsa-bangsa. Sudah ada gagasan mengenai apa yang akan dilakukan terhadap kawasan itu setelah pengelolaan lama berakhir. Perkembangan tersebut menjadi semakin jelas pada 26 Agustus 2026, satu hari setelah pasukan memasuki kompleks. Pasukan tidak meninggalkan lokasi, sebaliknya kehadiran mereka justru diperkuat. Pada saat yang sama, kru teknis pemerintah kota Yerusalem mulai bekerja di dalam kawasan. Yang menarik, urutannya berlangsung sangat cepat. Pada 25 Agustus, kendali di lapangan berpindah. Pada 26 Agustus, personel bertambah dan pekerjaan teknis dimulai. Jarak waktu yang hanya satu hari membuat perubahan itu terlihat bukan sebagai keputusan spontan setelah operasi, melainkan sebagai langkah yang telah memiliki persiapan sebelumnya dan segera diterapkan ketika akses terhadap kompleks berhasil dikuasai oleh otoritas Israel. Langkah ini penting karena menunjukkan bahwa operasi sehari sebelumnya tidak berhenti pada pengosongan staf atau pengamanan bangunan. Kalandia mulai bergerak menuju tahap perubahan penggunaan. Namun rencana tersebut segera berhadapan dengan persoalan yang jauh lebih rumit, yaitu status tanah tempat kompleks itu berdiri. Israel mengatakan lahan Kalandia telah dimiliki Jewish National Fund sejak sebelum negara Israel berdiri pada 1948. Berdasarkan pandangan pemerintah Israel, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengelola pusat pelatihan tersebut tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah itu. Karena itu, Israel menilai kawasan tersebut dapat dialihkan untuk pembangunan fasilitas publik baru di bawah pemerintah kota. Pihak pengelola Kalandia memberikan penjelasan berbeda. Menurut mereka, pada 1952, ketika Yerusalem Timur masih berada di bawah pemerintahan Yordania, lahan tersebut diberikan kepada Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk digunakan sebagai pusat pendidikan bagi pengungsi Palestina. Mereka menyatakan bahwa perjanjian itu masih berlaku sampai sekarang. Perbedaan inilah yang membuat persoalan Kalandia tidak lagi sekadar soal siapa yang berada di dalam gedung pada 25 Agustus 2026. Yang diperdebatkan adalah dasar hukum penggunaan lahan dan siapa yang memiliki kewenangan menentukan masa depan kawasan tersebut. Di satu sisi, Israel melihat kesempatan mengubah Kalandia menjadi pusat pelayanan masyarakat. Di sisi lain, pengelola lama menganggap kompleks itu tetap merupakan fasilitas perserikatan bangsa-bangsa yang tidak dapat dialihkan secara sepihak. Jadi, menurut Anda, jika dua pihak sama-sama mengklaim memiliki dasar untuk menggunakan kawasan yang sama, siapa yang seharusnya menentukan masa depan Kalandia? Perselisihan ini ternyata belum berhenti pada sengketa tanah, karena setelah pengambil alihan tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai memberikan respon yang membuat persoalan Kalandia naik ke tingkat yang jauh lebih besar. Pada 26 Agustus 2026, satu hari setelah pasukan Israel mengambil alih Kalandia Training Center, persoalan di kompleks itu mulai bergerak dari sengketa lokal menuju perselisihan yang lebih besar dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina menegaskan bahwa Qalandia merupakan fasilitas resmi organisasi internasional tersebut. Menurut mereka, kompleks itu tidak dapat dimasuki, dikuasai, atau dialihkan secara sepihak tanpa persetujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penolakan itu bukan hanya berkaitan dengan status bangunan. Yang dipertaruhkan juga adalah kelanjutan pendidikan kejuruan bagi pemuda Palestina yang selama ini belajar di sana. Selama puluhan tahun, Qalandia digunakan untuk memberikan keterampilan teknis yang dapat membantu para siswa memasuki dunia kerja. Karena itu, perubahan fungsi kompleks berarti jalur pendidikan yang sudah tersedia sejak 1952 ikut terancam berhenti. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, kemudian menyampaikan kekhawatiran terhadap pengambil alihan tersebut. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, fasilitas mereka memiliki perlindungan dan kekebalan berdasarkan aturan internasional, sehingga keberadaan pasukan Israel di dalam kompleks dianggap menimbulkan persoalan hukum yang serius. Bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, masalah ini menyentuh prinsip yang lebih luas. Jika sebuah fasilitas dapat diambil alih tanpa persetujuan organisasi, kasus Qalandia bisa menjadi preseden bagi perlakuan terhadap lokasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena itu, keberatan mereka tidak hanya berfokus pada gedung, tetapi juga pada perlindungan lembaga internasional di wilayah konflik. Israel tetap mempertahankan pandangannya. Pemerintah Israel menilai kawasan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat Kafr Aqab melalui pembangunan sekolah, fasilitas olahraga, layanan kesehatan, dan pusat masyarakat. Dari sudut pandang Israel, perubahan tersebut akan memindahkan pengelolaan kawasan dari Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada pemerintah kota Yerusalem. Disinilah persoalannya menjadi semakin rumit. Kedua pihak sama-sama mengatakan bahwa kawasan itu seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, tetapi mereka berbeda mengenai siapa yang berhak mengelolanya. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa ingin mempertahankan fungsi Qalandia sebagai pusat pendidikan bagi pengungsi Palestina. Israel ingin memasukkan kawasan itu ke dalam rencana pelayanan publik kota. Di balik perbedaan tersebut terdapat persoalan yang lebih besar, yaitu status Yerusalem Timur. Israel menguasai Yerusalem Timur sejak 1967 dan kemudian menerapkan hukum serta administrasinya di wilayah tersebut. Namun, status kawasan itu tetap menjadi salah satu persoalan utama dalam konflik Israel dan Palestina, sementara klaim kedaulatan Israel atas Yerusalem Timur tidak diakui secara luas oleh masyarakat internasional. Karena itulah, pengambil alihan sebuah pusat pelatihan bisa berubah menjadi persoalan diplomatik. Peristiwa pada 25 dan 26 Agustus 2026 memperlihatkan bentuk konflik yang berbeda. Tidak ada serangan udara atau pertempuran besar di dalam kompleks. Yang terjadi adalah pergantian kendali atas fasilitas, pengerahan pasukan, masuknya kru teknis, dan perselisihan mengenai hukum serta penggunaan tanah. Kini, masa depan Qalandia berada di persimpangan. Israel sudah mengambil kendali di lapangan dan mulai menjalankan rencana baru terhadap kawasan tersebut. Sementara Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap menolak dasar tindakan itu dan mempertahankan bahwa kompleks tersebut merupakan fasilitas mereka. Jika rencana Israel terus berjalan, fungsi tempat yang sudah bertahan lebih dari 7 dekade bisa berubah secara permanen. Menurut Anda, apakah perubahan Qalandia akan benar-benar memberikan pelayanan yang lebih baik bagi penduduk setempat, atau justru memperbesar persoalan antara Israel dan Perserikatan Bangsa-Bangsa? Dan yang lebih menarik, jika sengketa terhadap satu fasilitas saja sudah memicu pertentangan sebesar ini, apa yang akan terjadi jika pola serupa mulai diterapkan pada fasilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya di Yerusalem Timur? Peristiwa Qalandia memperlihatkan bahwa konflik di Yerusalem Timur tidak selalu berlangsung melalui senjata atau pertempuran terbuka. Sebuah pusat pendidikan yang telah digunakan sejak 1952 kini justru menjadi titik perselisihan mengenai tanah, kewenangan, dan perlindungan fasilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Israel telah mengambil kendali dan mulai menjalankan rencana baru terhadap kawasan tersebut. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap menolak dasar pengambil alihan dan mempertahankan status Qalandia sebagai fasilitas mereka. Kini pertanyaannya bukan hanya siapa yang menguasai kompleks itu hari ini, tetapi siapa yang pada akhirnya akan menentukan masa depannya. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini.
Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.